Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, guru hebat. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas modul 2, yaitu ada 3 tugas yang akan disampaikan. Nanti akan kami khusus untuk kelompok 4 akan dipresentasikan oleh masing-masing anggota, oleh masing-masing pembuat tugas yang akan kita presentasikan. Untuk mempersingkat waktu sebelum kita mulai, sama-sama kita berdoa semoga presentasi hari ini berjalan lancar dan menjadi hal-hal yang baik untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, lanjut untuk tugas modul 2 yang disampaikan kelompok 4. Tugas pertama akan disampaikan oleh Ibu Desi Ayuningsih dari SMA Negeri 104 Jakarta. Dipersilakan untuk Ibu Desi. Baik, terima kasih untuk waktunya teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 pada modul 2 untuk tugas yang pertama. Izin share screen ya Pak. Silakan. Baik, sudah masuk ya Pak? Sudah Ibu. Sudah masuk ya Pak? Ya, baik. Sudah, Desi. Ya, di sini di modul 2 ini, di modul 21 ini ada soal yang berisikan tampilan-tampilan dari rangkaian program. Rangkaian program. Ada P1, P2, P3, P4, dan P5. Di sini soalnya adalah berisi program P1 sampai P5 dalam bahasa Algol. Dalam tugas ini, tugas yang ditugaskan adalah pertanyaannya 1. Perhatikan program P1 yang dilingkari merah. Apa perbedaan hello dengan hello? Yang kedua, tunjukkan 2 atau lebih program dari 5 program dalam gambar di atas yang maknanya sama. Dan ketiga, pahami program P2. Usulkan teks program yang berbeda, namun eksekusinya sama seperti P2. Dibuat dengan menggunakan kartu Algol dan difoto kemudian dimasukkan dalam file doc. Baik, saya akan mempresentasikan jawabannya. Untuk pertanyaan program P1 yang dilingkari merah, di sini kalau kita lihat P1 ada program hello, tulis hello, akhir program. Perbedaan antara hello yang di atas dengan hello yang di bawah. Hello di atas, pada kelompok kami menyatakan bahwa hello di atas itu menunjukkan judul program. Dan hello yang di bawah, hello yang kedua, baris kedua adalah menyatakan keluaran nanti ketika di run akan timbul tulisan hello, akan tampil tulisan hello. Untuk pertanyaan yang kedua, tunjukkan 2 atau lebih program dari 5 yang maknanya sama. Jawaban dari kelompok kami adalah antara di P1 dengan P5, karena di sini P1 dengan P5 sama-sama berisi tentang judul program, cetakan hasil output, dan diakhiri dengan program. Seperti itu. Yang ketiga, usulan teks program yang berbeda dari kelompok kami berisi seperti ini untuk kartu algonya. Untuk judul nama program, programnya. Lalu kita baca dengan bilangan A, dilanjut dengan baca bilangan B. Jika bilangan A dan bilangan B sama dengan bilangan B, maka ditulis 0. Disertai dengan gambar emo, tersenyum, atau ditulis dengan bye, dengan dilambangkan dengan tangan melambai, dan diakhiri dengan akhir program. Demikian untuk untuk laporan dari tugas modul 2 bagian yang pertama. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator, kepada Pak Agung, dipersilakan. Saya izin matikan. Terima kasih Bu Desi yang sudah mempresentasikan tugas 1 dan modul 2 pada kelompok 4 ini. Lebih lanjut lagi akan kita dengarkan paparan dari
tugas modul berikutnya, yaitu soal berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Lili Kurnia dari SMA Negeri 14 Jakarta. Dipersilakan Bapak Lili. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan Pak Agung Wahyudi, juga pada teman-teman. Selamat pagi semua, semoga sehat selalu ya. Oke, sekarang izinkan saya untuk mempresentasikan dari proyek modul 2 A2 tugas bermain unplugged. Izin share. Sudah tak? Ya. Silakan. Di sini adalah proyek modul 2 A2 tugas bermain unplugged. Yaitu setelah membaca makna modul 2 tentang berpikir kompetisional dan bertatap layak, ya, maka kita harus menyelesaikan tugas berpikir kompetisional. Kemudian di sini kita langsung saja pada proyeknya. Oke. Nah, ini di sini di mana pada modul ini pembagian tugas setiap anggota kelompok ada Pak Agung, Bu Desi, Bu Bejo, Bu Lestari, dan saya sendiri. Oke, yang pertama adalah rancangan penyelesaian persoalan di atas dengan menerapkan kemampuan berpikir kompetisional. Yang dimaksud di sini adalah dari sini, yaitu ada yang harus diselesaikan berupa deskripsi suatu RW membutuhkan program komputer untuk mengelola data sampah harian yang dihasilkan oleh seluruh RT di wilayahnya. Program yang diharapkan dapat mencatat jumlah sampah yang dihasilkan setiap RT pada hari itu, mencari rata-rata dari sampah yang dihasilkan setiap RT, serta mengkategorikan rata-rata jumlah sampah tersebut dalam bentuk sedikit, sedang, banyak, dan banyak sekali sesuai kesepakatan warga dan pengurus RT. Maka tugasnya adalah buatlah algoritma dan program untuk membantu RW tersebut membangun program yang dimaksud. Kita jawab langsung di sini. Ini ada persyaratannya. Yang pertama, input. Pengguna mengetikkan jumlah RT RW tersebut berupa suatu bilangan integer. 2. Jumlah sampah dari masing-masing RT pada hari itu berupa bilangan real yang nilainya adalah berat sampah. Jadi di sini yang dihitung adalah berat sampahnya. Lalu output, yaitu outputnya diminta jumlah sampah yang dihasilkan seluruh RT pada RW tersebut, rata-rata jumlah sampah dihasilkan oleh seluruh RT, suatu teks berisi kesimpulan, ya, yang tadi disebutkan diskusinya adalah sedikit, sedang, banyak, dan banyak sekali. Lanjutnya untuk proses, di mana pengguna memasukkan jumlah RT RW tersebut. Yang kedua, pengguna masukkan berapa kilo yang sampah yang di setiap RT-nya. Terus yang ketiga, program menghitung rata-rata jumlah sampah. 4. Program analisis yang menuliskan salah satu teks yang menyimpan kategori sedikit, sedang, banyak, dan banyak sekali. Yang pertama adalah kita disuruh membuat algoritma menggunakan kartu algo. Yang kedua, kita menggunakan program yang dibuat dengan salah satu bahasa pemrograman yang dikuasai. Yang ketiga adalah hasilnya, ya. Lalu untuk masalah tantangan ini masih bisa diselesaikan tugas dengan menggunakan array. Boleh gunakan, boleh tidak. Alat yang digunakan adalah online dan offline. Lanjut, kemudian tugas yang kita masuk ke tugasnya saja, yaitu yang pertama adalah rancangan menyelesaikan persoalan di atas dengan menerapkan kemampuan berpikir komputasional, yaitu tentang sampah. Yang pertama adalah mendata setiap sampah yang dihasilkan oleh setiap RT pada hari itu. Yang kedua, menghitung rata-rata jumlah total sampah yang dihasilkan seluruh RT hari itu. Yang ketiga, menyimpulkan kategori sampah hari ini sedikit, sedang, banyak, dan banyak sekali. Kedua, algoritma menyelesaikan kartu tersebut disusun menggunakan kartu algo. Jadi Bapak Ibu, di sini saya udah buat kartu algonya, ya. Seperti ini hasilnya, yaitu dimana untuk bentuk judul itu merupakan output, ya, laporan data pembuangan sampah RW 09 Kelurahan Kali Jakarta Timur. Lalu output RT 01, ya, kemudian output berat sampah,
yaitu nanti menghasilkan input BS1 berat sampah 1. Lalu pada output RT2 atau di RT2 maka yang diinput adalah dari berat sampah RT2. Kemudian penghitungan ya, di mana penghitungan total ya menggunakan BS1 plus BS2 ya. Lalu kemudian untuk output rata-rata berat sampah itu menggunakan RT sama dengan TL2, di mana RT adalah rata-rata, TL adalah total ya, keseluruhan. Nah, kemudian persyaratannya di mana disebutkan volume sampah sedikit apabila di RT kurang dari 100 seperti ini. Terus kemudian output volume sampah sedang apabila RT kurang dari 200. Terus output volume sampah banyak dibilang apabila RT kurang dari 300. RT itu rata-rata ya Bapak Ibu. Terus yang keempat, output volume sampah banyak sekali apabila RT lebih besar dari sama dengan 300. Selanjutnya adalah alur program komputer yang dengan aplikasi Flogoritem. Ini yang saya buat, yaitu pertama ini adalah main. Nanti mulai terus saya deklarasikan dalam bentuk integer di mana BS1, BS2 ya, terus kemudian total dan rata-rata. Kemudian lanjut di mana tadi saya sudah sebutkan bahwa laporan data pembuangan sampah RW 09 Kelurahan Kali-Kali Jakarta Timur adalah berupa output. Kemudian RT1 ya teman-teman, itu saya libatkan langsung, jadi enggak kita ketik tapi langsung tercetak saja, karena kita hanya butuh dua data sampel saja. Saya ambil 2 RT, yaitu RT1 dan RT2 seperti ini. Terus lanjut pada berikutnya adalah berat sampah ya. Berat sampah di RT1 itu kita buat input, kemudian berat sampah pada RT2 kita bikin input. Nah, dari kedua RT ini kita gabungkan dalam rumus, yaitu di mana total berat sampah 1 dan berat sampah 2 dari kedua RT tersebut. Lalu kemudian dicetak dalam bentuk total berat sampah. Selanjutnya setelah digabungkan menjadi satu, baru kita hitung berat rata-rata, yaitu total dibagi 2. Maka rata-rata berat sampah akan tercetak di sini, di rata-rata berat sampah untuk di fungsi output. Selanjutnya tadi sudah saya jabarkan, apabila kurang dari 100 maka volume sampah sedikit. Jika tidak, alurnya pindah ke bawah sini, ke sebelah kiri. Lalu apabila RT sama dengan 200, kurang dari 200 maka volume sampahnya sedang. Kemudian apabila RT kurang dari 300 maka volume sampahnya banyak, dan apabila lebih dari 300 maka volume sampah banyak sekali. Nah, kemudian saya tambahkan di sini, yaitu untuk string isi lagi, kemudian isi data lagi untuk format outputnya, lalu inputnya adalah kita input isi lagi. Kemudian di sini adalah percabangan, apabila isi lagi ya maka dia kembali ke program atas, algoritma atas, yaitu langsung ke main. Lalu kalau misalnya tidak, maka akan muncul kalimat terima kasih pada outputnya. Selesai. Oke, saya lanjut. Setelah tadi kita lihat Flogoritem, maka alur berikutnya adalah kita mau konversi dari Flogoritem tersebut ke dalam bahasa Python. Ya, seperti di sini. Ya, cetak laporan data pembuangan sampah, lalu cetak lagi RT1, kemudian ya print berat sampah, nih print dalam kurung kutip berat sampah per kilogram titik 2 kutip. Ini adalah untuk input ya. Terus kemudian di sini ada berat sampah 1 integer input ya. Ini untuk keterangan untuk input, ini inputnya yang di bawahnya. Lalu kita masuk ke RT2. Di RT2 kita juga menampilkan berat sampah. Lalu di sini ada input juga, yaitu berat sampah 2 dalam bentuk integer input. Kemudian total tadi saya juga jelaskan bahwa total itu didapat dari berat sampah 1 ditambah berat sampah 2.
lalu cetak hasilnya dari total sama dengan rata-rata rumusnya ya, dimana total itu keseluruhan hasil dari total float TL itu adalah total keseluruhan dibagi 2, lalu kemudian cetak hasil dari rata-rata. Kemudian jika rata-rata kurang dari 100 maka cetak volume sampah sedikit ya, jika tidak berarti sampah kurang dari 200. Kalau sampah kurang dari 200 maka cetak volume sampah sedang ya kan. Jika rata-rata kurang dari 300 maka cetak volume sampah banyak, atau else ya yang lainnya cetak volume sampah banyak sekali ya. Terus kemudian mau isi data lagi tampil seperti itu. Nah, terus kemudian ini isi data lagi bentuk dalam input. Jika isi data lagi ya, ini kita isi ya Y besar ataupun Y kecil, maka dia akan ke main mana? Ke atas ini nih, tadi tuh nih, ke main menu nih, di atasnya dia nih ada namanya main menu ya. Terus kalau sudah, jika tidak maka cetak terima kasih. Nah, setelah dijalankan secara listing program, hasilnya seperti ini ya. Hasil dari yang tadi konsul yang kita buat maupun logaritma yang kita buat menampilkan hasil seperti ini. Contohnya ada di sini, di mana laporan data pembuangan kali sampah RT1 yang tadi sudah disebutkan, beras sampah kita masukkan 150 di sini ya kan. Lalu pada RT2 kita masukkan di sini 200, maka akan tercatat bahwa total beras sampah adalah 350 kg, di mana 150 ditambah 200. Kemudian rata-rata beras sampah berapa? Ya udah 350 dibagi 2 jadi 175 kg. Maka dia dikategorikan dalam volume sampah sedang ya. Isi data lagi jika ya, proses ulang, kalau tidak ya udah berarti terima kasih. Ya, demikian saja penjelasan dari saya, presentasi saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator Bapak Agung, silakan Pak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Lili yang sudah mempresentasikan paparan tugas keduanya. Sangat detail dan jelas sekali. Begitupun dengan modul 1 tugas yang dipresentasikan sampai dengan modul kedua tugas kedua ini sangat jelas sekali. Lanjut untuk soal ketiga yang akan disampaikan oleh Ibu Tari, mohon maaf, dari SMA Negeri 39 Jakarta. Dipersilakan Bu Tari. Iya. Sebentar ya Pak Agung, saya screen dulu ya. Bagaimana sudah tampil? Sudah tampil? Oke. Iya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas yang ketiga, yaitu dengan judul Project Analisis Data Timbunan Sampah. Nah, di sini kita berbasis ke analisisnya. Yang pertama di sini tugasnya kita ditugaskan untuk proyek berpikir komputasional yang terintegrasi dengan data analisis atau analisis data. Temanya analisis data timbunan sampah. Di sini tujuannya supaya peserta BIMTEK mampu menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan dan struktur kompleks dengan volume tidak kecil. Dan seterusnya, nanti kita lanjut aja supaya lebih cepat di sini. Kemudian deskripsi kasusnya. Pertama, tugas kita itu mengambil proyek timbunan sampah dari tiap kabupaten di seluruh provinsi di Indonesia. Di sini kita sudah dikasih tautannya dari Departemen Lingkungan Hidup, yaitu untuk tahun 2018 sampai 2022. Sementara tugas kita di sini yaitu kita boleh memilih minimal 1 tahun dari 2 provinsi yang berbeda untuk diolah. Ya. Nah, di sini setelah kita download semua, kita pilah-pilah. Kemudian setelah itu kita disuruh memilih
aplikasi apa yang dipakai untuk pengolahan datanya. Dan kami di sini memilih itu pengolahan lembar kerja dengan Excel. Kemudian kita diberikan beberapa perintah atau istilahnya dari lingkungan hidup meminta informasi, yaitu ada 6. Yang pertama, menanyakan berapakah jumlah total timbunan sampah tahunan. Yang kedua, menanyakan rata-rata timbunan sampah. Ketiga, provinsi mana saja yang menghasilkan timbunan sampah paling banyak. Yang keempat, provinsi mana saja yang menghasilkan timbunan sampah tahunan yang paling sedikit. Kelima, kita disuruh menampilkan grafik total sampah tahunan. Keenam, terakhir kita suruh membuat kategorisasi dan visualisasi rata-rata timbunan sampah tahunan. Jadi di sini kita ada 6 pertanyaan yang harus dibahas. Nah, semuanya kami membuatnya pakai program Excel. Oke, yang pertama di sini kita sudah mempunyai 2 data, yaitu pertama dari Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 sampai 2023. Di Provinsi DKI Jakarta itu ada 6 kota administratif, ya. Jadi kalau 2 tahun berarti sini data yang kita ambil ada 12 item. Dari mulai tahun, provinsi, kabupaten, timbunan sampah harian dalam jumlah ton, kemudian timbunan sampah tahunan. Kemudian tabel yang kedua di sini kita mengambil data untuk Provinsi Jawa Barat. Di Provinsi Jawa Barat itu ada 12 kabupaten. Berikut datanya. Setelah kita mendownload 2 provinsi tersebut, barulah kita analisis pertanyaan yang diminta. Yang pertama di sini yang ditanyakan, berapakah jumlah total timbunan sampah tahunan di setiap provinsi pada setiap tahun. Karena kita mengambil 2 provinsi, berarti kita bandingkan antara DKI Jakarta dan Jawa Barat. Di sebelahnya ada tabel, ya. Di situ nama provinsi, kemudian tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, untuk membuat mencari jumlah total, kita di sini menggunakan rumus sama dengan sum. Kita total dari masing-masing provinsi. Kemudian di sini terjumlahlah untuk tahun DKI tahun 2022 sekitar 3.000 sekian, tahun 2023 pun 3.000 sekian. Nah, sementara Jawa Barat itu tahun 2022 4.000 sekian dan tahun 2023 sekitar 2.000. Ini untuk pertanyaan pertama sudah terjawab dengan menggunakan rumus sum. Yang kedua, berapakah rata-rata timbunan sampah tahunan di setiap provinsi untuk seluruh tahun? Nah, di sini karena mencari rata-rata kita menggunakan rumus average, ya. Jadi Provinsi DKI tahun 2022 kita cari rata-ratanya sekian, muncullah hasilnya 5.18.000 sekian. Begitu juga Jawa Barat, kita cari juga rata-ratanya tahun 2022 adalah 3.206 sekian. Kemudian begitu juga di tahun 2023 masing-masing provinsi kita cari rata-ratanya. Untuk DKI Jakarta ratanya 5.023 sekian, Jawa Barat 2.703 sekian. Kemudian poin ketiga, pertanyaannya provinsi mana saja yang menghasilkan timbunan sampah tahunan paling banyak pada setiap tahun. Di sini kita membandingkan dengan 2 provinsi tersebut, mana timbunan sampah yang paling banyak. Jadi pada tahun 2022 ternyata kita cari yang terbanyak di sini DKI Jakarta. Di sini kita menggunakan kalau terbanyak menggunakan rumus sama dengan max atau maksimal. Jadi di tahun 2022 kita bandingkan antara DKI dan Jabar, ternyata DKI adalah penghasil timbunan sampah terbanyak di antara dibandingkan dengan Jawa Barat. Sementara untuk tahun 2023 timbunan sampah yang terbanyak antara DKI dan Jabar dibandingkan ternyata Jawa Barat adalah timbunan sampah yang
lebih besar di tahun 2023. Ya, jadi 2022 DKI yang paling banyak, 2023 Jabar yang banyak. Poin keempat, pertanyaannya provinsi mana saja yang menghasilkan timbunan sampah tahunan paling sedikit pada setiap tahun. Untuk yang paling sedikit di sini saya menggunakan rumus sama dengan min, ya, minimal. Kita bandingkan di tahun 2022 antara DKI dan Jabar, ternyata tahun 2022 timbunan sampah yang terendah adalah DKI Jakarta. Kemudian di tahun 2023 yang terendah adalah Jawa Barat. Nah, kemudian pertanyaan yang kelima yaitu kita diminta untuk membuatkan grafik. Ya, seperti apakah grafik jumlah total sampah tahunan di setiap provinsi dari tahun ke tahun. Di sini grafiknya sudah terampil di layar. Di sini ada dua warna, biru dan coklat. Biru itu untuk mewakili DKI Jakarta dan yang coklat mewakili Jawa Barat. Nah, untuk DKI Jakarta tahun 2022 sudah ada tertera di situ 3.000 sekian dan seterusnya. Jadi ini adalah jumlah total sampah tahunan di setiap provinsi. Ini datanya diambil dari yang poin nomor 1, ya, itu untuk jumlah totalnya. Cuman bedanya kalau nomor 1 itu menampilkan data tertulis, sedangkan di nomor 5 dibutuhkan atau ditampilkan dengan menggunakan grafik. Untuk grafik sebenarnya bebas saja, fleksibel aja, tergantung kita maunya model apa. Kemudian di poin nomor 6 pertanyaannya, tampilkan kategorisasi dan visualisasi rata-rata tahunan timbunan sampah di setiap provinsi untuk seluruh tahun dengan ketentuan. Di sini kita kelompokkan. Yang pertama, kategori provinsi hijau, jika rata-rata timbunan sampah tahunannya kurang dari sama dengan 100.000 ton. Kategori kedua, provinsi orange, itu jika timbunan sampahnya di sini antara 1.000 sampai 700 ton. Yang ketiga, kategori provinsi merah, jika rata-rata timbunan sampah tahunannya lebih dari 700.000 ton. Jadi di sini ada 3 pilihan. Di sini di Excel kita menggunakan rumus yaitu if untuk membandingkan if-nya dalam bentuk if jamak, kan ada 3 pilihan. Nah, kita masukkan datanya berdasarkan provinsi tahun 2022. Ternyata hasilnya DKI Jakarta di tahun 2022 itu 18.000 sekian, itu kategorinya tergolong provinsi orange. Begitu juga Jawa Barat, setelah dimasukkan rumusnya di tahun 2022 masuk ke kategori orange juga karena masih di bawah 700.000. Kemudian untuk di tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta masuk ke kategori orange juga karena masih di bawah 700.000 ton. Begitu juga Jawa Barat masih kategori orange karena itu tadi hasilnya masih di bawah 700.000 ton. Jadi semuanya masuk ke kategori orange karena masih di bawah atau kurang dari 700.000 ton. Nah, setelah kita hasilkan data tertulis dengan penggunaan rumus if, kemudian kita terjemahkan ke dalam visualisasi dalam bentuk grafik. Di sini grafiknya, tadinya kalau memang warnanya beda, itu mau saya kasih warna sesuai dengan provinsinya. Tapi karena sama-sama orange, berarti DKI Jakarta dan Jawa Barat sama-sama saya berwarna orange, jadi tidak ada pembeda. Di tahun 2020 juga sama-sama orange.
Kemudian di tahun 2023 pun juga sama-sama orange. Jadi hasilnya semua sama. Nah, setelah selesai, berikutnya nanti kita bandingkan, kita laporkan. Nah, kira-kira sekian paparan dari saya. Kemudian saya kembali lagi ke Pak Agung sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lestari dari SMA Negeri 39 Jakarta yang sudah mempresentasikan tugas ketiga. Dan terima kasih juga pada Bapak Ibu semua, Bu Desi, Pak Lili, dan Bu Tari, serta seluruh aktivitas yang membantu melaksanakan tugas dari karya modul 2 ini, dari kelompok 4 ini, sehingga berjalan dengan lancar tugasnya. Itu saja dari saya. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa supaya apa yang kita hasilkan hari ini akan menjadi lebih baik lagi. Kita tutup dengan doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator Bapak Agung dari SMA Negeri 88 Jakarta. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Agung. Ya, Terima kasih Pak Agung. Terima kasih.